Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NPM 241105050718. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis hadis berdasarkan hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW dari mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, jenis hadis berdasarkan hubungan dengan Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri, dan yang keempat itu hadis hammi. Nah, dari keempat ini mari kita jelaskan hadis ini dengan satu persatu. Hadis qauli yang berisi ucapan langsung Nabi Muhammad SAW. Ya, qaul dalam bahasa Arab, qaul artinya ucapan atau perkataan. Sehingga qauliyah dalam hadis yaitu perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis qauli adalah segala perkataan, ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berisi tuntutan, petunjuk syariat, kisah atau peristiwa yang berkaitan dengan akhlak, syariat, dan juga akidah. Contoh hadisnya adalah innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadisnya tadi itu ngejelasin bahwa niat adalah sumber utama dari perbuatan yang akan kita lakukan, dan niat itu adalah keinginan seseorang untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang diniatkan itu dalam hati, bukan dari perkataan. Ada seseorang yang niatnya itu berhijrah dengan ikhlas dan karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya itu dinyatakan sah oleh Allah dan Rasul, dan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan niatnya itu tuh bakal mensucikan amalnya gitu. Terus yang kedua ini berbalikannya dari hijrah yang sebelumnya. Hijrah yang ini tuh misalkan ya, ada orang yang berhijrah tujuannya buat duniawi, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan di dunia dan tidak mendapatkan pahala di akhirat dari amal hijrahnya ini, karena tujuan dia tuh buat kayak diperlihatkan aja di dunia ini nih, kalau dia tuh berubah menjadi anak yang soleh, padahal dia tidak berubah sama sekali. Yang kedua itu ada hadis fi'li, yaitu hadis yang menceritakan perbuatan Nabi yang disaksikan oleh para sahabat. Hadis fi'li adalah hadis yang merupakan segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti cara beliau sholat, berwudu, memuliakan tamu, memuliakan anak yatim, dan lain sebagainya, yang disampaikan pada umat Islam melalui para sahabat. Nah, hadis ini tuh berupa hadis yang tidak diketahui oleh Rasulullah secara langsung, melainkan melalui informasi dari para sahabat. Nah, ciri-ciri hadis fi'li itu ada dua. Yang pertama itu ada ra'aitu anna, dan yang ra'aitu Rasulullah. Yang kedua itu ada anna Rasulullah SAW. Contoh dari hadis fi'li adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawman nahri wa yaqulu litakhudhu manasikukum fa inni la udri la'alli la ahujja ba'da hajjati hazihi. Artinya, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan jumrohnya pada hari nahar, yaitu hari Idul Adha, dan beliau bersabda, hendaklah kalian pelajari manasik kalian dariku, karena aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan bisa melaksanakan haji setelah hajiku ini. Hadis sahih di dalam sahih. Dalam hadis ini Rasulullah tuh sangat ingin bahwa para sahabat mempelajari persoalan haji, manasik haji dari beliau secara langsung dan diamalkan dengan baik, dan juga
dipraktekkan. Mungkin tujuannya untuk jika beliau tiada, para sahabat tuh bisa membagikan amalan apa yang beliau telah ajarkan pada para sahabat untuk diajarkan kepada umat muslim atau generasi selanjutnya. Yang ketiga itu adalah hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang menunjukkan persetujuan Nabi terhadap perbuatan atau ucapan. Hadis takriri adalah persetujuan atau diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat di hadapan beliau atau yang dilaporkan kepada beliau. Menurut Abu Ubaidah dalam buku tafsir Al-Asos, diamnya Rasul dalam kondisi ini, Rasul tidak mengatakan sesuatu dan tidak menyuruh dan tidak melarangnya pula. Dan sikap diamnya Rasul tuh nunjukin bolehnya setiap perbuatan atau perkataan. Kalau tidak boleh, pasti beliau melarangnya dengan tegas atau menegurnya. Contoh dari hadis takriri yaitu tentang tayamum pada zaman Rasulullah SAW. Nah, pernah ada dua orang, mereka berpergian dalam perjalanan yang jauh. Dan mereka berpergian dalam perjalanan yang jauh, tibalah tuh waktunya sholat. Karena mereka berdua nggak bawa air, akhirnya mereka bertayamum dengan debu yang bersih dan suci. Setelah mereka sholat, mereka pergi dalam. Nah, di pertengahan perjalanan itu mereka tuh nemuin air dan waktu sholat itu tuh masih ada. Akhirnya salah satu dari mereka itu mengulangi sholatnya lagi dengan berwudu, dan satunya lagi itu nggak ngulangin sholatnya. Udah tuh, selepas dari situ mereka pergi lagi. Setelah mereka pulang, mereka nanya lah kepada Rasulullah dan menceritakan semuanya tentang ini kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepada salah satu seorang yang tidak mengulangi sholatnya, beliau bersabda, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan beliau berkata kepada orang yang mengulangi sholatnya lagi dengan berwudu, beliau bersabda, bagimu pahala 2 kali. Ini diriwayatkan oleh hadis Ad-Darimi. Hadis Hami adalah hadis yang berupa keinginan atau rencana Rasulullah SAW yang belum sempat dilakukan karena beliau telah wafat. Meskipun belum terwujud, keinginan beliau tetaplah menjadi sunnah karena beliau merencanakan sesuatu yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh dari hadis Hami yaitu ada satu amalan sunnah yang termasuk masih berupa keinginan Rasulullah SAW karena belum sempat terlaksana oleh beliau, yaitu amalan berpuasa di hari ke-9 Asyura. Nah, ada satu riwayat hadis yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyamihi qala ya Rasulullah yauma tu'azzu mahul yahuda wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-amu muqbilu insyaallahu sumnal yauma tasi' falam ya'til amu muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Syura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, ya Rasulullah, hari ini adalah hari bahagia, hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari ke-9. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini mengkisahkan bahwa keinginan Rasulullah SAW untuk berpuasa pada hari ke-9 bulan Syura. Namun keinginan beliau ini tidak tercapai karena beliau telah wafat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, jadi masih banyak salahnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.